Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengurangan bentuk suku banyak untuk aljabar. Oke, kita langsung saja di sini ada di simbol Q sini. Isilah kotak kosong di samping kanan dengan menggunakan tanda yang tepat. Tentukan hasil dari perhitungan yang dilakukan. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau di sini kita ubah dia menjadi tanda plus, berarti di sini masuk minus, dan di sini min dengan min ketemu positif. Oke, dan di sini 3x kita dekatkan 3x plus 1 ditambah dengan atau dikurang dengan minus 2x dan ditambah dengan 5. Oke, contoh 3, tentukan hasil dari 5x min 4y dikurangi dengan 3x min 7y. Nah, penyelesaian kalau kita kurangi, ingat karena ini dikurangi dari kelompok satu dan kelompok yang lain, kita pisahkan dengan tanda kurung, sehingga kita ubah menjadi tanda plus dengan catatan semua yang di dalam kurung itu tandanya diubah. Misalnya positif 3x diubah menjadi negatif 3x karena ini kita sudah ubah, dan negatif 7y diubah menjadi positif 7y. Perhatikan keterangan di sini. Dalam pengurangan pastikan menggunakan tanda kurung ya, seperti ini, sehingga untuk mengubahnya kita mudah. Kita dari kurang kita menjadi plus, dan di dalam kurung itu berubah semua dari positif menjadi negatif dan dari negatif menjadi positif, sehingga kalau kita melepaskan kurungnya itu tidak berpengaruh apapun, sehingga 5x min 4y min 3x tambah 7y. Nah, hasilnya adalah 2x plus 3y, karena 5x kurang 3x itu 2x, min 4y tambah 7 itu positif 3y. Begitu juga kalau kita mengoperasikannya dengan pengurangan bersusun, kita bawa dia ke bentuk penjumlahan dengan catatan bagian bawah, yang bagian bawah ini pasangan bagian bawah kita ubah dia menjadi tandanya, kita ubah dari positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif, baru kita bisa ubah dia ke dalam bentuk penjumlahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh-contoh berikut. Sebelumnya kita perhatikan dulu, ini ada keterangan pengurangan bentuk suku banyak dilakukan dengan cara mengubah tanda pada suku-suku pengurang. Suku pengurang yang dimaksud ini yang suku di belakang, ini suku pengurang atau yang di bawah. Oke, dan menambahkannya ke suku yang akan dikurangi. Oke, kita lihat. Nah, soal 5. Untuk setiap dua bentuk aljabar berikut, tentukanlah hasil pengurangan bentuk aljabar sebelah kiri oleh bentuk aljabar sebelah kanan. Nah, ini ada dua kelompok, bentuk aljabar sebelah kiri oleh bentuk aljabar sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri dan yang ini sebelah kanan. Mari kita kerjakan satu persatu. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kalau kita menjabarkan ke samping tanpa bersusun, oh ya, kita mulai dari yang bersusun ya, karena menurut saya yang bersusun itu lebih mudah. Oke, 6A tambah 4B, dan di sini dikurangi dengan 3A tambah B. Ini kan masih pengurangan. Nah, kita ubah dia menjadi penjumlahan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita ubah dia menjadi penjumlahan? Caranya, yang bagian bawah itu kita ubah tandanya dari positif 3A menjadi negatif 3A, dan positif B menjadi negatif B. Nah, di atas itu tetap A
tambah 4B, sehingga kita bisa 6 kurang 3 itu sama dengan 3A, 4 kurang 1 itu sama dengan 3B. Jadi hasilnya adalah 3A tambah 3B. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Kita Pak Guru jelaskan dengan cara yang bersusun saja. 2x kuadrat tambah 6x dikurangi dengan x kuadrat min 9x. Kita kurangi nih. Nah, kita kurangi supaya mudah, kita bawa dia ke dalam bentuk penjumlahan saja, dengan catatan yang di bawah ini kita ubah dia tandanya dari positif x kuadrat menjadi negatif x kuadrat, dari negatif menjadi positif 9x. Sedangkan yang di atas itu tetap 2x kuadrat ditambah dengan 6x, sehingga 2 kurang 1 itu sisa 1 atau x kuadrat, di 6 tambah 9 itu 15x. Selesai. Oke, ini jika kita menggunakan penjumlahan atau pengurangan bersusun. Bagaimana jika kalau kita menyederhanakan ke samping? Oke, menyederhanakan ke samping dengan cara di sini ya, nomor 1 6A, kita ingat ini karena dia berkelompok, kita pisahkan dengan tanda kurung. 6A ditambah dengan 4B dikurangi dengan 3A tambah B. Yang berikutnya sama dengan 6A tambah 4B. Tanda kurang ini biar lebih mudah kita pakai tanda plus, dengan catatan kelompok yang di belakang berubah tanda semua menjadi minus 3A minus B. Oke, berubah tanda semua sehingga kita lepaskan kurungnya. 6A tambah 4B min 3A min B. Kalau sudah bentuk penjumlahan, berarti kalau kita lepas kurungnya tidak berubah apapun. Nah, sekarang kita kelompokkan atau dekatkan yang sejenis. 6A kurang 3A tambah 4B kurang B. 6A kurang 3A itu sama dengan 3A, 4B kurang B itu sama dengan 3B. Jadi hasilnya sama ya dengan yang ini tadi. Untuk nomor 2 pun demikian caranya. Yang pertama kita kelompokkan 2x kuadrat ditambah dengan 6x dikurangi dengan x kuadrat kurangi dengan 9x. Nah, yang berikutnya 2x kuadrat tambah 6x, kita ubah tanda dengan catatan yang di dalam kurung ini kita ubah tanda menjadi min x kuadrat positif 9x. Nah, kita lepaskan kurungnya. 2x kuadrat tambah 6x min x kuadrat tambah 9x. Kita dekatkan yang sejenis. 2x kuadrat min x kuadrat tambah 6x tambah 9x, sehingga di sini 2x kurang x, 2x kuadrat kurang x kuadrat itu sisa 1x kuadrat, tidak perlu tulis satunya. 6x tambah 9x menjadi tambah 15x. Oke, inilah hasilnya sama tadi ya. Nah, begitu juga untuk soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6 di sini, soal yang pertama kita lihat ada kelompok 4A dikurangi dengan 2B dikurangi dengan A tambah 5B. Oke, kita ubah dia 4A min 2B, kita ubah menjadi tanda positif, tapi di dalam kurungnya kita ubah tanda min A min 5B, sehingga di sini kita buang kurungnya, sisa 4A
min 2B, min A, min 5B. Sehingga kita dekatkan yang sejenis 4A, min A, min 2B, min 5B. 4A kurang A itu sisa 3A, min 2B kurang 5, 5B itu min 7B. Oke, jadi hasilnya adalah 3A dikurangi dengan 7B. Begitu juga untuk nomor 2. Nomor 2 di sini ada X kuadrat ditambah dengan 3X ditambah dengan 7 dikurangi dengan min 6X kuadrat dikurangi dengan 2X ditambah dengan 5. Nah, sama dengan kita ubah ini menjadi penjumlahan dulu. X kuadrat tambah 3X tambah 7, kita ubah penjumlahan dengan catatan di dalam berubah tanda dari negatif menjadi positif 6X kuadrat, positif 2X, dari positif menjadi min 5. Baru kita lepas kurungnya. X kuadrat tambah 3X tambah 7 tambah 6X kuadrat tambah 2X min 5. Dan kita dekatkan yang sejenis. X kuadrat tambah 6X kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 2X, yang ini sejenis 3X dan 2X, dan 7 dikurangi 5. Nah, sekarang 1 ditambah dengan 6 itu sama dengan 7X kuadrat, 3 tambah 2 itu 5X, dan 7 kurang 5 itu 2, positif 2. Oke, nah ini hasilnya. Untuk nomor 3, kita ubah dia menjadi penjumlahan dengan catatan di sini bagian bawah berubah tanda menjadi min X plus 2Y, sedangkan di atasnya tetap 8X plus 7Y. Tinggal kita jumlahkan lurus-lurus. 8 kurang 1 itu 7X, 7 tambah 2 itu 9Y. Oke, selesai. Begitu juga untuk nomor 4. Kita ubah dia menjadi penjumlahan dengan catatan di bawah kita ubah tanda min 2X dengan min 6. Sedangkan yang di atas X nya tetap plus 4Y min 1. Karena min 1 tidak di sini, Y nya tidak ada pasangan ya. Jadi ini bisa kita sejajarkan min 1 min 6 itu min 7. 4Y nya turun karena tidak ada teman, 4Y nya turun. X kurang 2, 1 kurang 2 itu min 1 atau min X. Jadi ini hasilnya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Dan soal yang berikutnya yaitu soal 7. Denny melihat catatan adik perempuannya yang duduk di bangku SMP kelas 7. Tunjukkan di mana salahnya dan beri penjelasan. 4X tambah 1 kurang X min 5. Oke, di sini soalnya 4X plus 1 min X plus 5. Oke, kalau kita ubah dia, ini sudah benar hasilnya dari dia 4X tambah 1, dia ubah menjadi positif tapi di dalamnya berubah min tambah 5, sehingga kalau kita buang kurungnya dia seperti ini. Ini masih benar. 4X kurang X, ini dia dekatkan dulu. 4X kurang X plus 1 plus 5, sehingga 4X kurang X itu 3X, dan 1 tambah 5 itu 6. Ya, sudah betul. Nah, terus dia katakan 3X tambah 6 itu 9X. Nah, ini letak salahnya, karena ketika 3X tambah 6 ini merupakan hasil akhir, tidak bisa dioperasikan karena ini bukan suku sejenis, tidak bisa kita operasikan atau tidak bisa kita sederhanakan.
Kalau dia suku sejenis, maka bisa kita sederhanakan. Namun di sini 3x dan 6 bukan suku sejenis. Semoga bisa dipahami. Dan di sini kita lanjut untuk perkalian bentuk suku banyak dengan bilangan. Itu kita akan bahas di video yang berikutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat dan tetap belajar di rumah. Terima kasih.